setialah kepada istri masa mudamu. Oh, setia. itu ajaran Kristen, ajaran Paulus. Kalau Yesus enggak. Di dalam Matius 19 nomor 29 malah Yesus mengatakan, siapa yang meninggalkan istrinya akan mendapatkan 100 kali lipat istri nanti di surga. Itu Yesus. Tidak pernah Yesus makanya. Makanya belajar. Makanya belajar Ibu. Dari Kejadian sampai Wahyu, saya tidak pernah. Sekarang coba buka Matius 19 nomor 29 versi terjemahan lama atau KJP atau original teksnya. Anda akan ketemu. Ibu kan selama ini cuma dicokoki lai. Terjemahan yang direvisi, yang dihilangkan aslinya. Oh, karena itu yang kita pakai sampai detik ini. Itu dia masalahnya. Makanya saya bilang tidak semua agama itu benar. Agama begini, ada baik. Mungkin itu yang salah Bang Suma. Tidak kita bisa katakan bahwa itu yang benar. Karena masing-masing yang diresmikan agama Kristen kan yang itu yang diajarkan. Ya, jadi itu kalau Yesus yang jadi inti, bukan penerjemah. Yang menjadi inti itu Yesus, bukan penerjemah. Penerjemah itu siapa aja. Yesus intinya kan Yesus dalam terjemahan yang diakui oleh seluruh umat Kristen di dunia bahwa yang diterjemahkan yang benar. Karena Kristen itu bukan pengikut Yesus. Jadi Kristen suka-suka dia bikin aturan. Yesus aturannya beda. Coba tidak itu dibesarkan. Makanya Allah Ibu menciptakan Ibu apa? Ibu posisinya. Iya, Hawa. silakan. Kita baca dalil, Bu. Kita jangan ini. Kita baca dalil. Assalamualaikum, Gurunda Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. 100 istri. 19. Matius 19 nomor 29. Dan barang siapa yang sudah meninggalkan rumah atau saudaranya, laki-laki atau saudaranya yang perempuan, atau bapaknya atau ibunya, atau anak-anaknya, atau tanahnya, sebab karena namaku, ia itu akan beroleh 100 kali ganda. Serta mewarisi hidup yang kekal. Bukan di situ. Tidak dicantumkan di situ. Ulangi, maaf ayatnya di situ. Dan barang siapa yang meninggalkan istrinya, dia akan memperoleh 100 kali lipat. Tapi ini kan untuk pengikut Yesus. Gimana? Rumahnya di situ. Apa yang dihilangkan? Apa yang dihilangkan lagi? Apa yang dihilangkan lagi? Sengaja dihilangkan. Bukan istri, rumah di situ kok. Apa yang dengarkan dulu Ibu, dengarkan dulu saya. Dengarkan saya dulu Bu. Di situ semua keluarga inti disebutkan, anak, ibu, ayah, saudara perempuan, berarti saudara laki-laki. Ayah digantikan 100 kali lipat, ibu digantikan 100 kali lipat. Coba Anda baca di Yohanes 19, mana ibuku? Inilah ibumu, saudara-saudaraku ini. Pengertiannya di situ adalah ininya. Itu juga salah kan, dia tidak bilang di situ istri, kecuali makanya saya kaget. Dihilangkan kata istri. Bisa nggak ditemukan kata istri di situ di perjanjian di terjemahan lama atau di KJP? Atau mana di KJP ini kan yang Bang Suma baca KJP. Sudah KJP itu yang Bang Suma baca. Bukan, itu Lai punya yang baru direvisi. Yang mana KJP-nya coba? Walaupun coba KJP-nya Ahi. KJP-nya Ahi. Ya, ini nih yang ini MLLP ini. Nah, ibu, atau istri. Istri. Kata istri dihilangkan. Atau anak, kan ada ibu atau istri atau anak. Masa dilipat gandakan semua? Pemikirannya kita tidak bisa sampai ke situ dong. Itu cara Anda mengelak karena sudah ketabok. Bukan mengelak. Kalau cuma istri dicantumkan, kita bisa berpikir bahwa dia suruh 100 kali istri. Tapi di situ ada rumah, ada anak, ada bapak. Masa istri? Kalau kita mendapatkan ibu 1000 ibu, berarti mungkin tante kita yang dianggap ibu. Saudara-saudara kita mungkin sepupu kita. Tapi kalau istri, bisa enggak sepupu kita dianggap istri? Bisa enggak istri orang dianggap istri? Enggak bisa. Istri ya istri, beda kedudukan istri. Jadi yang dikatakan ibu bisa jadi tante ibu kita. Ibu-ibu yang lain jadi ibu kita. Ibu sebagai ibu saya. Kalau memang hanya istri yang dicantumkan, tapi kalau istri harus sah sebagai istri. Bang Suma, bukan konteks soal pernikahan di situ. Bukan. Yang saya maksud adalah soal pernikahan. Ya, dalam silakan. Ini Bang Suma Yesus itu silakan. Tidak bisa berbicara tentang konsep pernikahan di situ dong, karena ada ibu, ada rumah, ada silakan.
silakan dengan Anda kan Kristen, ini kan ajaran Yesus. Itu kan tanya dalam jawabnya Yesus tidak Yesus. begitu. Kalau saya masuk Islam detik ini, kalau cuma istri dia Oh, tulis di enggak sini, perlu. langsung. Kami enggak butuh wanita kayak ibu ke Islam. Enggak perlu. Islam enggak butuh Anda. Bang Dito, tolong tunjukkan Lukas 18 nomor 29 sampai Tidak nomor bisa 30. kita berbicara konteks pernikahan, beda dong. Oh, ini pernikahan. Tunjukkan, Bukan dong, Bang. Yesus berkata tidak Lukas dalam 8. konteks pernikahan. Kalau berbicara istri itu berbicara masalah pernikahan, begini. Ibu. Yesus bilang, Udah diam dulu, meninggalkan belajar aku, lagi. Lukas 18 nomor 19 dan nomor 20 nomor 30. Nomor 29 sampai nomor 30. Nih, di dunia nih, Yesus mengajarkan untuk berpoligami di dunia, nih. Tapi untuk muridnya bukan nomor Kristen. berapa, Burunda? 29, Lukas Burunda. 2 ya 29:30. Lukas, Ibu bukan pengikutnya 29. Yesus. Ibu adalah Kristen. Pengikut Yesus itu Yudaism, bukan Kristen. Ajarannya Yesus, bukan ajarannya Kristen. Nah, ini ajaran Yesus yang Kata kita bahas. Yesus kepada mereka, Itu ajaran Belanda. kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya. Yang Nomor ke-30 akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan semua di situ Yesus berkata yang akan ikut dia, bukan yang akan berpernikahan. Beda dong, tidak sama. Jadi siapa yang mengikut Yesus, dia akan dikembalikan 100 kali lipat apa yang ditinggalkan. Rumah, Iya, istri, betul. anak. Betul. Pengertiannya bukan seperti Betul. itu, bukan Betul. di situ. Jadi Bang kesimpulannya Suma. begini. Soal mengikut Kesimpulannya Yesus. begini. Bahwa Kesimpulannya begini. Kesimpulannya gini, Bu. Saya mau istri dan menjadi anak masa pengikut. diberikan 100 kali lipat, tidak begitu pengertiannya. Saya mau menjadi pengikut Bicara Yesus. rohani, spiritual. Saya mau menjadi pengikut Yesus. Saya tinggalkan Islam. Saya tinggalkan istri saya karena istri saya tidak mau ikut. Maka saya masuk menjadi pengikut Yesus, menjadi Yudaism, bukan jadi Kristen ya, menjadi Yudaism. Saya tinggalkan istri saya ini karena dia nggak mau ikut. Maka pada saat saya menjadi Yudaism pengikut Yesus, saya bisa mendapatkan istri berlipat kali ganda. Itu Tidak seperti dalil. itu yang Yesus Loh. bilang. Tidak seperti Dalil itu. sudah jelas kok. Barang siapa yang meninggalkan, tidak, bukan berpoligami di situ, bukan Loh. semua rumah, istri, anak, itu semua seperti dengan Abraham. Seperti Ibu. Abraham, seperti begini, seperti siapa Nabi yang Ayub. Tuhan bilang semua akan digantikan kepadamu, istri dan anaknya tuh hilang, anaknya digantikan, tapi bukan berarti bahwa dikali lipat ganda. Maksudnya kebahagiaannya begitu, bahwa kalau kau mengikut Yesus semua itu tidak ada. Salahkan Artinya begini, Yesus. kau akan berlipat ganda. Bukan Yesus begitu itu pengertiannya. mengajar, Bukan konsep itu- pernikahan, Bang Suma, itu- di situ. itu Dia tidak ucapan mengajarkan poligami di situ. Tidak ada Ya kata sudah, poligami. Dia tidak bilang, oke. kalau kau tinggalkan Ya, saya istri, tidak mau akan maksa, sedang Ibu. istrimu berlipat kali ganda. Saya tidak mau memaksa, saya hanya berdasarkan dalil saja. Tidak. Dan orang Contoh dan begini, orang Tuhan Allah Bapa menciptakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu Adam dan satu Hawa, tidak bilang bermacam-macam Hawa. Susah, bukan pengikut Yesus. Nah, susah itu. karena ibu menentang ajaran Yesus. Anda kan anti Yesus memang. Ajaran bukan saya tidak menentang, ajaran Yesus diikuti bahwa kalau Loh. kau mengikut semua akan digantikan jika kembali kepadamu, bukan berarti istri digantikan. Nah apa itu semua digantikan. makanya orang Yahudi boleh nggak poligami, orang Yahudi? Saya tidak tahu karena itu keinginan Nah, pribadinya terserah boleh. dari Yahudi. Kalau Boleh. di Kristen tidak boleh Orang berpoligami. Yahudi, orang Islam boleh poligami karena mereka adalah penganut ajaran para nabi. Kristen tidak boleh poligami, tapi poli Tuhan boleh kan? Kristen? Tidak. Loh, buktinya Tuhannya 3. Bukan 3 dong, hakikatnya yang 3. Allah tetap satu, Allah itu Esa. Allah itu Bagaimana Esa. Anda mengatakan Hakikat. Allah itu satu? Yang mana? Tuhan Anda yang mana? Terdiri dari tubuh jiwa dan terdiri dari tubuh Berarti jiwa dan roh. 9 dong Tuhannya Apakah kalau kita itu 3? konsepnya. Berarti Saya tanya, 9. Bang Suma, manusia itu terdiri dari apa? Tubuh jiwa dan Yesus roh. terdiri Apakah dari kita 3. Yesus terdiri dari 3. Burung merpati 3 juga. 6. Bapak 3 juga. Berarti 9 Tuhan Anda. Tuhan menyukai angka 333. Faktanya 9. Tubuh jiwa dan roh. Begitu, Bapak Bang ada Suma. 3. Jadi begini, Bapak, saya Bapak, pokoknya tubuh, jiwa, roh, Bapak. Yesus
Yesus tubuh, jiwa, roh, 3 juga. Merpati, burung merpati, dagingnya, Bapak dan Yesus, 3 juga, 9 Tuhan Ibu. Berarti kita manusia juga 3 ini, Bang Suma. Tubuh, jiwa, dan roh. 3 kita juga orang. 3. Kita 3 orang ini dalam satu tubuh. Ibu yang Manusia. mengatakannya 3. Ibu yang mengatakan 3 Tuhan itu, padahal Tuhan itu 1. Siapa bilang Tuhan itu 3? Saya bilang 1 kok. Sampai detik ini Yesus saya dan mengakui. Bapak sama enggak? Bapak 1. Bapak dan Yesus sama enggak? Sama. Bapak bukan manusia, Yesus Manusia. sama enggak? Sama keilahiannya, sama rohnya. Manusianya yang itu berbeda. makanya orang Kristen itu paling pintar nipu diri sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Sama enggak? Yesus berak. Orang bilang keilahiannya sama. Karena Mana Tuhan keilahian bilang, Yesus? Yang Yesus mana bilang, keilahian "Aku dan Yesus? Bapa adalah 1. Loh. Kalau aku dan Bapa adalah 1, orang-orang Begini, Yahudi dari yang proses begini, pada saat Yesus tidak pernah menolak disebut Tuhan. Dia tidak pernah menolak untuk itu. Makanya iya, dia karena pada saat itu dia dipanggil Kurios, bukan dipanggil Tuhan, bukan dipanggil Theos, bukan dipanggil dewa. Yesus dipanggil Kurios. memang dia Dipanggil karena dia Sayyid. datang di dunia bukan untuk disembah sebagai Tuhan, bukan itu tujuannya. Karena tujuannya hanya Ya memang menyelamatkan. bukan itu. Terus kenapa kalian sembah? Bahwa akulah Tuhan. Anda Orang tahu. yang tidak percaya, gila kali ini mengaku Saudara saya tahu, tapi kenapa Anda sembah? Makanya diusir. Anda tahu Yesus datang bukan untuk disembah. Terus kenapa Anda sembah? Kenapa jadikan Tuhan? Begini, Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Begini, dia datang bukan untuk, memang dia datang bukan untuk disembah, tapi kenapa Lalu agama kenapa Kristen an- menyembah dia dan lalu mengaku kenapa dia? saudaraku Karena pada saat sembah? Dia di karya keselamatan, dia sudah melakukan Lalu- karya keselamatan, dia sudah naik ke surga. Makanya pada saat dia sudah naik ke surga, dibilanglah dia Tuhan Yesus. Mana ada keselamatan? Tapi Nah, waktu dia itu masih di bumi, kesalahannya. belum naik ke surga, masih dibilang dia guru. Masih Itu dibilang dia Tuhan, tapi kesalahan ada juga yang memanggil dia fatal. Tuhan, dia tidak menolak. Pada saat dia dipanggil dia Tuhan, dia tidak menolak, dia tidak mengatakan bahwa aku bukan Tuhan, tidak juga. Ada nggak orang Indonesia yang bertemu dengan Yesus pada saat itu? Ada nggak? Tidak ada. Orang Yahudi memanggilnya Mar. Apa itu Mar? Tuhan, bukan Allah. Begini, Orang kalau Indonesia. begitu maksudnya begini, Bang Suma, oke kita lepas daripada Yesus itu kan, karena kita memang beda iman. Mau bagaimanapun tetap akan berbeda karena pengertian kita Iya. akan berbeda. Jangan berbeda dengan saya. Ibu berbeda dengan Yesus, bukan berbeda dengan saya. Kalau kita sudah pasti, kita beda keyakinan, itu udah pasti. Anda Kristen, saya Islam. Masalahnya Anda dan Yesus itu yang berbeda, itu yang masalah. Walaupun begitu, tapi tetap saya mengaku Yesus. Begini, Iya, berbeda silakan, menurut Bang Ibu, Suma. silakan. Berbeda menurut Apa Bang Suma, bedanya? tapi tidak berbeda menurut saya. Kalaupun misalnya berbeda, anggaplah berbeda. Tapi Paulus berarti yang lebih benar karena dia berkata begini, bahwa Yesus bilang Sekarang begini. begini, Yesus ketika dia di bumi, dia menyembah siapa? Menyembah Bapaknya di surga. Bagus, pintar. Udah selesai. Berarti ibu mempertuhankan makhluk yang bertuhan. Siapa yang salah? Ya, karena memang dia masih manusia, dia nggak bisa disembah. Itulah. Begitu, Tuhan dia datang sebagai manusia, jadi tidak mungkin kita sembah Allah. manusianya, Bang Suma. Begitu. Jadi menurut Oke. ibu, Tuhan Oke, Bang itu Suma, pernah terlepas berhenti, kita- pernah pensiun. Sudah terlepas daripada itu karena kita memang sangat berbeda soal begitu toh kita Oh beda masing-masing. memang, beda. Ya. Ibu tidak gunakan akal dalam beriman. Saya gunakan akal. Itu Begini, bedanya. kadang-kadang akal harus tanduk, akal harus tunduk. Oh pada- nggak bisa. Melampaui akal Nggak manusia. bisa, nggak boleh. Yesus Bang Suma, mengajarkan kasih ada Tuhan dengan itu akal bisa budi. tidak? Kadang akal Oh, nggak itu bisa. sudah Kalau melampaui. kalau kadang-kadang- akal-akalan itu agama Anda. Tapi Yesus mengajarkan harus pakai ini. Kasihi Apa? Tuhanmu dengan akal budimu. Bukan dengan iman. Iman nomor 2. Yang pertama akal dulu. Setelah akal lolos, baru iman. Itulah iman yang betul. Bagaimana mungkin Anda mengatakan dia adalah sapi, padahal dia seekor ayam? Tidak akan mungkin juga itu berfungsi. dikatakan karena mata melihat Bang Suma. Analogi ini Yesus, Bang Suma tidak masuk ke Yesus analogi. manusia Anda katakan Tuhan.
Sama halnya Anda melihat sapi, Anda mengatakan itu ayam. Begini Bang Suma, pada saat dia manusia, orang tidak sembah memang dia sebagai Tuhan kok, tapi dia mengatakan bahwa dia Tuhan karena dia memandang dari keilahiannya. Karena Yesus itu memang 100% sebagai manusia, 100% sebagai Tuhan. Kata siapa? Jadi kata saya dengan kitab. Itu kata ibu, kata saudaraku yang saya kasihi. Coba katakan Kata Yesus. Alkitab juga dong. Yesus Pada mengatakan mulanya apa? adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Berarti itu kan pada Alkitabnya mengatakan. Itu bukan firman Tuhan, bukan juga sabda Yesus. Itu karangan orang yang tidak dikenali. Begini, terlepas dari begini Bang Suma. Saya mau tanya Bang Suma poligami atau tidak? Ini maaf ya di luar dari konteks ini secara pribadi kalau Alhamdulillah saya tidak poligami. Karena satu-satunya agama di atas muka bumi ini, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memerintahkan cukup satu istri hanya Islam. Kristen enggak? Kenapa Bang Suma pada bilang tadi begini? dengar dulu. Anti kamu ini Bang Suma ya, nah, karena tadi Islam mengajarkan poligami. Saudariku, poligami itu solusi. Kalau suami sudah tidak tahan untuk menggauli wanita lain, daripada dia berzina, solusinya nikah halal. Itu kalau suami bisa adil. Kalau suami tak bisa adil. Kalau suami tidak bisa adil, nggak boleh dilarang oleh Islam, nggak boleh. Nggak boleh menyakiti wanita. Kalau suami bisa adil, maka boleh menikah. Tapi kalau suami tidak bisa adil, haram hukumnya menikah. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, fawahida, cukup satu saja. Di Kristen coba. Gampang menurut Bang Suma. Gimana? Adil itu gampang atau susah menurut Bang Suma? Itulah pekerjaan yang paling sulit. Makanya sama halnya poligami itu dilarang karena sulit. Coba bayangkan, saya tidur berbulan madu istri kedua, istri di rumah menangis. Apakah itu adil? Tidak. Maka tidak boleh. Pawahida. Cuman ada istilahnya darurah. Istri sakit, nggak bisa kasih anak, dia nggak bisa lagi dijamin. Bagaimana ceritanya? Istri mengatakan apa? Suamiku, aku tak mampu, tapi aku butuh anak. Menikahlah dengan wanita yang engkau sukai, tapi yang cinta kepadaku dan sayang kepadaku dan bisa menjaga anakmu. Solusi nikah. Itu Berarti baru itu bisa. Harus atas izin istri toh? Istri Kan harus pertama. adil. Kan harus adil. Tapi harus atas izin istri Bang Suma. Tidak boleh tidak. Kalau tidak izin istri tidak adil berarti. Oh oke. Terus Bang Suma begini, seandainya dalam perjalanannya Bang Suma kan ini ganteng, ya kan, banyak fansnya. Nah, ketemu dengan perempuan yang jatuh cinta dengan Bang Suma atau Bang Suma yang namanya banyak manusia itu, Ibu. biasa. Banyak. Nah, ya, atau namanya begini, Bang orang Suma kan Makassar manusia toh. Iya, anti kama punah Bang Suma kan ini misalnya kita juga kayak suka itu perempuan cantik, nah kita kan atau bisa bergelora hati kita. Bagaimana itu solusinya kita mau jadikan istri atau tidak? Kalau kita jatuh cinta lagi anti kama Itu jatuh cinta manusiawi, Bu. Suka jatuh cinta itu manusiawi. Ya, Islam akan memuji Allah. Ya Allah, begitu indahnya ciptaanmu. Istighfar. Kalau dia kita tidak bisa halalkan istighfar. Makanya kita disuruh beriman. Ya ayyuhalladzina sekali nih amanu. Bang Suma ini berikhtiar. Oh, umat Islam itu harus Bang Suma beristighfar. ini istighfar. Ya, harus beristighfar, Ibu. Itu pasti. Karena cobaan. Oh, Bang Suma begini. Bang Suma begini. Oke, karena saya tanya secara pribadi dan Bang Suma menjawab seperti itu, saya cukup kagum dengan Bang Suma. Minta maaf sekali karena saya memang bukan saya menolak ajaran agama Islam atau apa, dan memang saya tidak terlalu suka dengan orang yang berpoligami. Oke. Iya. Sama. Ibu dengan saya sama. Tapi Ya, ada kalau kondisi begitu, di mana laki-laki ini sekarang gini, Bu. Ibu lagi di lift, tiba-tiba rubuh liftnya dari atap. Siapa yang memegang siapa? Apakah suami tak yang langsung melukis? Ibu tolong. Atau ibu yang memegang sama suami dan suami yang melindungi? Coba jujur. Ketika ada bencana, suami yang masuk ke ketek sembunyi, ibu tolong ibu. Atau ibu yang masuk ke ketek suami dan didekap. Yang mana yang betul ini? Suami yang mendekap atau istri yang mendekap suami? Pada saat ada bencana kayak begitu. Suami, itulah bukti bahwa suami itu bisa jadi pemimpin. Memimpin 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan. Kalau dia bisa adil.
Gitu. Ini banyak Nah, sekali yang komen bahwa Meti naksir Bang Suma. Hei. enggak lah, sesama orang Makassar memang gitu akrab. Enggak Iya, biasanya. tidak ngapa ada Bang Suma nih. Karena begini Saya saya, tidak apa-apa. iya, Iya. saya kan dengan pacar ini mau menuju pernikahan. Satu hal begini, Iya. saya kan dia tidak mau menikah kalau saya tidak masuk Muslim. Satu hal yang kenapa saya sampai detik ini tidak menerima, maksudnya begini, belum terpanggil hidayahnya. Salah satu alasannya saya terkendala di paham poligami. Tapi setelah Bang Suma saya tanya secara pribadi dan Bang Suma bilang tidak. Karena dia fans dengan Bang Suma, jadi kalau kita poligami, bukan Athena menake, tapi karena Oh, Bang enggak Suma, boleh. Tidak segampang itu poligami itu. Nah, inilah kesalahan juga umat Islam ini ya. Dianggap poligami itu adalah sesuatu yang gampang. Oh, enggak bisa. Allah sudah mengatakan dan saya yakin kamu tidak bisa adil. Fawahida, maka cukup satu aja. ya, Kecuali itu yang darurat menjadi- itu tadi. Itu yang menjadi kendala bagi saya selama ini untuk memeluk agama Islam karena saya tidak, ya namanya saya perempuan pasti punya rasa cemburu Ya, atau apa. Nah, suami betul. saya mewajibkan untuk bisa poligami karena besok-besok Ya. istilahnya begini, kita sudah menyerahkan seluruh hati tubuhnya kita untuk misalnya mengabdi sebagai istri buat dia, kemudian dia hanya karena jatuh cinta dengan perempuan lain, nah karena dia jarang ke kuleji nake Oh, enggak berpoligami. boleh. Saya yang datang ke rumah tak, kita ika suami tak di tiang kalau begitu. Enggak boleh. Enggak bisa begitu. Islam itu enggak kayak gitu. Nanti ku cari kayak kalau karena ngai dulu Iya. itu karena fans banget ada Bang Suma. Sama-sama kita karungi. Kalau mau begitu-begitu enggak boleh. Di Islam itu enggak begitu. Rasulullah Iya. mengajarkan poligami itu bukan unsur. Kalau kita jadi pemimpin untuk menyatukan, misalnya ribut ke orang Makassar dengan orang Jawa, atau orang Makassar dengan orang Makassar dengan orang Bone ribut. Kita raja. Untuk mendamaikan keduanya, kita nikahilah perempuan Bone satu, kita nikahilah perempuan Makassar satu, sehingga dua suku ini adem karena kita raja, kita rangkul mereka. Oh, ini kan orang tua kita. Dua suku ini menjadi damai. Itu salah satu hikmah poligami. Punah jatuh cinta jinangai tidak bisa. Tak boleh kayak gitu. Iya, Islam tak boleh. Itu Haram Ji, hukumnya. karena begini saya Bang Suma kan maksudnya mungkin saya juga ya namanya saya percaya bahwa Allah itu satu-satu gitu pencipta langit dan bumi satu Ji, tidak mungkin Iya. itu dua tiga Allah yang ciptakan kita. Jadi lecu. Cuma ini juga saya tidak terlalu suka ini kalau nahina tong Yesus karena biar bagaimana biar terus lah ecu na singkam Bang Suma nah karena Bang Suma bilang lah ecu juga kan biar bagaimana maksudnya ada namanya. Jangan tong kita tahu kecuali dunia debat, kecuali lagi berdebat, kita berdiskusi. Berdiskusi terus dengan saya orang yang bisa. memang apologet. Cuma bilang. Iya, aku bilang begini, Nabi Muhammad tapi kalau agamaku. Apa tuh? Tapi kalau Saling- sama wanita yang kita cintai, ya kita harus rangkul baik-baik. Namanya kita ingin jadikan beliau pakaian, maka jadikanlah ajaran Islam itu sebagai selimut buat istri kita. Jangan kita mengajak diskusi dalam arti kata ribut. Makanya ini saya juga dari sampai sekarang usia aku begini Bu, saya tidak pernah pacaran sama laki-laki karena laki-laki itu boleh poligami. Tidak mau saya. Perempuan pun Pasti. saya kungai. Iya, itu nih karena toh mau masuk dulu ini bicara dia masuk ini anti kamu caranya nih apa ini toh jadi begitu saja saya Bang Suma maksudnya saya kan tahu lah karena saya juga punya kakak ada yang mualaf apa toh saya tidak jadi keberatan bagi saya kalau mau menikah muslim. Terus tapi kan saya juga tidak bisa munafik bahwa hal yang saya tidak suka dari agama Islam itu bahas tentang poligaminya. Karena maksudnya nanti nangai mi nalia perempuan cantik mi dari kita nah karena kungai itu mau poligami karena di Islam. Oh, enggak boleh begitu, enggak boleh. Itu enggak boleh. Bukan Jadi begitu kutanya konsep Bang poligami. Suma, minta maaf saya tanya ke secara pribadi tuh ya memang seharusnya itu ranah pribadinya kita tapi buat Iya. saya mengajukan pertanyaan itu untuk mau tahu sosoknya Bang Suma. Jadi Iya. karena tidak berpoligami jadi mungkin ya insya Allah saya mengikuti beliau. Alhamdulillah. Jadi gini Ibu, saya itu sendiri ya dari tahun 2021 saya sendiri. Kalau saya itu mau seperti laki-laki lain, saya sudah menikah dan sembarang menikah dan asal-asal nikah dan saya bisa nikahi banyak wanita.
Saya punya modal untuk itu. Tapi saya mencari istri itu sebagai pakaian. Pakaian di dunia, pakaian di akhirat. Untuk melindungi saya, melindungi keturunan saya, melindungi harkat martabat saya, melindungi masa depan anak-anak saya. Jadi saya harus mencari yang benar-benar wanita yang pergi tidak datang lagi. Kita hentikan sampai di sini ya, karena beliau sudah pergi tak ada lagi. Jadi kita hentikan dulu sampai di sini membahas tentang itu. Ya, kita kembali kepada teman-teman yang lain yang mau berdiskusi tentang apa aja. Yang pasti tidak boleh kita sembarang milih wanita, nggak boleh. Wanita yang kita pilih bukan hanya modal cantik, modal harta, enggak. Harus yang bisa menjaga perasaan kita sebagai pemimpin, yang bisa menghargai kita sebagai pemimpin, yang bisa menjaga wibawa kita sebagai pemimpin, yang bisa menghargai kita sebagai suaminya gitu. Menjaga mulai dari kaki sampai kepala. Nah, kalau ada wanita yang sanggup menjaga kita seperti itu dan suami ini pantas untuk dijaga seperti itu, maka suami ini pasti juga akan mengayomi dan mencintai istrinya. Itu pasti tuh. Itu pasti. Jadi cari wanita yang betul-betul bisa dunia, bisa akhirat, bisa menjaga kita, menjaga nama baik, menjaga harga diri, menjaga harta dan tapi adakah yang seperti itu? Nah, kita sementara ya seleksi alam itu pasti ada. Ya toh? Benar nggak? Ah, yang mau mendaftar silakan pesan baju di Bang Suma Zulkifli 15 ofisi. Mantap, Bang. Bercanda. Dede. Iya tahu ah. Iya tahu ah. Iya tahu ah. Bagus nah. Ini Kandito di mana? Alhamdulillah, saya di NTT Gurunda di Komodo. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi ya Kandito kupikir sudah seumuran saya, ternyata masih anak-anak kecil. Assalamualaikum. Waalaikum ya ahlan nar. Waalaikum ya ahlul kubur. Janganlah begitu, Bang. Saya salam baik-baik ini, Bang. Saya juga jawab baik-baik itu. Waalaikum Orang ya sudah jawab ahlan nar. baik-baik. Aduh, kenapa Lanjut sih Gurunda. kalian ini? Gimana Bang Suma? Sehat ya Bang Suma ya? Waalaikum ya ahlil kubur. Penghujat ini Gurunda. Aduh. Iya emang. Kristen kan? Wajar lah. Siapa Namanya juga yang Kristen. menghujat? Saya belum bilang apa-apa kok bilang menghujat. Gimana sih? Enggak, kalau Kristen itu pasti penghujat. Menghujat Tuhan Enggak, alam beda. semesta. Menghujat Yesus mati Saya terkutuk. beda, saya beda Bang. Saya beda. Saya Kenapa tidak beda? menghujat. Kenapa beda? Saya tidak menghujat. Yang mati di atas disalib digantung terkutuk itu siapa? Saya tidak menghujat, saya menyatakan Pasti Anda ingin apa mengatakan yang Yesus, benar. tapi kan Anda menghujat. Anda nuduh Yesus mati terkutuk itu menghujat. Yang gini bukan menuduh, faktanya banyak. Artinya Yesus itu memang mati. Kenapa menghujat? Mati terkutuk. Iya. Hah? Iya, disalib kan dia. Kenapa? Jadi terkutuk dia. Iya, Itu dia Anda jadi terkutuk. Memang Itu Anda kenapa? hujat. Itu Anda hujat. Bukan hujat. Siapa Loh, yang menghujat? coba apa sebabnya Kecuali gini, Yesus Bang. terkutuk? Dosa Gini, Bang. apa yang Yesus lakoni sampai dia terkutuk? Coba. Kecuali dia tidak disalib, lalu saya bilang dia disalib. Ah, itu Memang dia menghujat. tidak disalib, bukan Yesus yang disalib. Siapa Bukan. bilang? Siapa Yang disalib bilang? itu orang terkutuk. Siapa bilang? Yesus Yang tidak disalib itu orang terkutuk. Siapa yang bilang, Bang? Ulangan 21 nomor Jangan 22 23 yang ngadi-ngadi. bilang. Paulus juga bilang, Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas Ini, pohon. Bang. Yesus terkutuk. Kalian jangan ini Yesus fakta terkutuk, jawab sejarahnya dulu, itu jawab dulu. kalian Yesus jangan terkutuk. tutupi fakta sejarahnya. No. Sejarah nenek Mukiper. Jangan- Kutanya dulu, janganlah. apakah menurut saudara Yesus itu terkutuk? Iya, betul. Ah, Kenapa? tuh. Berarti Anda menghujat Yesus. Siapa yang menghujat? Loh, tadi Anda mengatakan Yesus terkutuk. Siapa yang menghujat katanya? Ya dia memang begitu, dia mati, dia jadi terkutuk karena Nah, Bang tuh. Suma, Karena karena apa? saya. Karena apa? Itu. Karena
Karena kamu. Kenapa Anda memfitnah Yesus bahwa dia terkutuk? Kenapa? Yang memfitnah Yesus itu adalah kitab yang menyatakan dia tidak disalib. Itulah makanya aku bilang tidak Kristen kalau bukan penghujat. Kitabmu yang menghujat Yesus. Siapa yang menghujat? Kitabmu yang mengatakan menghujat Yesus terkutuk. Kitabmu kan? Lah, emang iya benar. Kenapa? Tuh, Anda membenarkan. Kenapa Anda memfitnah Yesus terkutuk? Tidak. Kenapa? Apa salah Yesus? Apa salah Yesus sampai dia harus terkutuk menurut dia Anda? tidak disalib, baru saya bilang disalib, itu menghujat, Bang. Orang disalib itu karena dia terkutuk, betul? Iya, kenapa? Sekarang apa kutukan Yesus? Apa kutukan Tuhan kepada Yesus sampai dia terkutuk? Iya, karena dia disalib. Sampai dia disalib. Kenapa? Yang mengutuk di sini Tuhan atau siapa? Dia menjadikan dirinya terkutuk karena dosa Di bangsa dan mana dosa dia? semua Di manusia. mana dia menjadikan dirinya sebagai kutuk? Di mana? Di mana dalilnya? Bagaimana jadi terlalu banyak? Terlalu banyak. Mana? Satu aja. Satu aja. Satu. Aku menjadikan diriku kutuk. Di mana itu? Memang secara eksplisit tidak ada perkataan Yesus Makanya seperti aku itu. bilang agamamu itu agama yang dilahirkan dari penghujatan kepada Yesus, Tidak ada. kepada Tuhan. Agama Tidak Kristen ada. agama penghujat Tuhan. Agama Tidak Kristen ada, anti Bang. Yesus. Itu asumsi, Bang. Asumsi. Kok asumsi? Sekarang yang mengutuk, yang punya kedudukan untuk mengutuk siapa? Tuhan kan? Ya, kenapa? Sekarang apa alasan Tuhan mengutuk Yesus? Karena dia menanggung dosa semua manusia. Alamak. Alamak. Coba pingsan kamu dulu, Bang. tunjukkan Jangan pingsan. dalilnya. Santai, Bang. Santai, Bang. Santai. Coba kamu tunjukkan dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi. Tuhan mengutuk orang lain karena dosa orang lain. Tunjukkan. Loh, Kak, saya tidak membahas tentang agama Yahudi. Loh, Yesus orang Yahudi. Iya, tapi kita tidak agama Yahudi. Makanya benarlah yang saya katakan. Kristen itu agama yang menghujat Tuhan dan menghujat Yesus. Itulah Kristen. Itu asumsi, Bang. Suka-suka tahu lah. Mana dalilnya Tuhan yang mengutuk Yesus? Dia baca di Yohanes itu, Injil Yohanes. Dia menjadi Yohanes kutuk berapa? karena dia menghapus dosa dunia, dia memikul dosa dunia. Suruh sekali Di mana konsepnya Yesus memikul dosa dunia di mana? Di mana? Saya kasih dalil pun kamu pasti ngeyel. Kasih saya dalil. Di mana Yesus memikul dosa dunia di mana? Begini ya, asal jangan ngeyel ya. Kalau Enggak. saya kasih data kamu jangan ngeyel ya. Yes. Oke. Baik. Baik. Ya, jadi teman-teman dengar ya pernyataan si Bang Suma, dia tidak akan ngeyel kalau saya kasih data. Iya. Oke. Mau lihat ini kejujuran Bang Suma ini. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Itu justru hujatan pengarang kitabmu mengatakan anak manusia sebagai anak binatang. Ini itu analogi. Kamu harus bedakan mana itu, bukan dia mengatakan Justru dia anak itu domba. hujatan pengarang Itu Bible kan. mengatakan Jadi ternyata anak Maria Bang Suma sebagai dia suka anak ngeyel. binatang. Sekarang ku tanya sama Dia kamu, dibilang Yesus dia minta itu data. Saya kasih data. Kamu itu ngeyel. pengakuan Yesus. Itu pengakuan Yesus. Itu pengakuan Yesus. Itu perkataan Yohanes. Murid yang paling Yohanes. dekat dengan dia. Yohanes siapa yang mengatakan begitu? Yohanes siapa lagi? Yohanes Iyalah. murid Yesus lah yang paling Yohanes dikasihi oleh murid Yesus. Yohanes murid Yesus mengatakan kalau Yesus itu adalah anak domba, betul? Lihatlah anak domba itu merujuk kepada perjanjian lama di mana anak domba sering dikorbankan. Saya jangan ajarin saya kalau tentang data. Jangan ajarin saya. Berarti Yohanes menuduh Yesus itu anak domba.
Bukan menuduh, Bang. Aduh. Itu dia menganalogikan karena konsep pengorbanan dulu, itu kutanya adalah dulu. anak domba. Kutanya dulu Gimana pakai sih logika, kamu ini? pakai logika. Menurut Elohim, Yesus itu anak apa? Menurut Elohim, Nah. Yesus itu banyak predikatnya. Anak domba Allah, anak Allah. Yang saya kan? tanya, menurut Elohim Yesus itu siapa? Banyak. Ada anak Allah, ada anak domba. Di mana Ya kan? Tuhan pernah mengatakan anak domba Yesus anak domba? Di mana pernah ada tertulis Elohim mengatakan Yesus anak domba? Di mana itu? Di mana? Begini, Bang, ya. Jadi Kalau Yesus, saya kasih dalil, dengarkan. kasih dalil, Menurut Elohim, Yesus itu adalah anak Elohim. Anak Allah. hamba. Ya. Anak hamba Allah. Allah berarti. Ya. Nah, anak Allah. menurut Kristen, Yesus itu anak binatang, anak domba. Mana yang Bukan betul? menurut Kristen. Siapa menurut Kristen? Mana yang betul? Mana yang betul? Elohim Semua atau Kristen? betul, semua betul. Apa yang salah? Oke. Semua betul. Dia Oke, anak Allah. baik. Dia juga Oke. disebut dengan anak kalau Anda domba mengatakan, Allah, karena kalau Anda dia yang mengatakan, menggantikan. itu coba. Ini konsep korban dalam perjanjian lama Anda harus pahami dulu. Binatang. Gitu. Binatang kan? Ya, konteks korban dalam binatang. Binatang Ya kan? Binatang ya, kan? perjanjian lama. Binatang itu kan? adalah gambaran di Binatang. mana pengorbanan Yesus yang akan Binatang datang kan? yang Jawab telah dulu. dibuatkan Jawab oleh dulu, para binatang kan? nabi. Binatang kan? Iya, binatang, betul. Di Anak mana domba. konsepnya Ya. menebus dosa dengan darah manusia? Itu konsep dari Allah. Di mana Mana? konsepnya? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya itu- di perjanjian lama nebus dosa dengan darah manusia. Gini, binatang itu adalah gambaran, bosku. Ya. Nah, syarat untuk menjadi korban adalah tidak bercela dan tidak ada celanya. Nah, pertanyaan saya, di mana manusia yang tidak ada celanya? Di mana? Selain daripada manusia Yesus Kenapa Kristus. kamu harus Gitu. kenapa kamu harus mengorbankan manusia? Siapa yang ngajarin? Iya, harus ada darah yang ditumpahkan. Darah untuk apa? menebus Darah itu. manusia atau darah hewan? Iya, tadinya gambaran itu adalah darah binatang, yang kemudian itu adalah merupakan penggenapannya korban yang sempurna adalah korban Yesus Kristus. Anda Di mau terima mana? atau Siapa yang tidak? ngajarkan? Siapa yang ngajarkan korban manusia? Siapa yang ngajarkan? Apa yang ajarkan? Siapa? Itu Iya konsep, dong. Itu Iya dong. agenda Imamat dari satu. Allah, Bang Suma. Imamat 1 nomor 2. Ajarkanlah kepada orang Yahudi. Apabila ia ingin berkorban, maka korbankanlah hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Betul, itu betul. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Bahwa setiap kaum diberi perintah hukum-hukum syariah, korban dengan hewan ternak, domba, kambing, sapi, Ya, itu lembu kan sama. Quran. Nah, Yahudi juga begitu. Quran. Imamat 1 nomor 2. Sekarang Kristen korbannya manusia itu ilmu dari mana? Jawab. Itu adalah gambaran, Bang. Iya, Perjanjian itu adalah lama. gambaran. Itu ilmu dari mana? Yes, ya gini, Allah Hei. tidak mengendaki untuk darah binatang. Cuma dia sedang mempersiapkan anaknya yang tunggal untuk Ilmu menjadi dari mana Anda korban yang dapatkan? sempurna. Yang ngajarin Kalau Anda kayak binatang, begitu itu siapa? Gini, Yang ngajarin kalau Anda itu siapa? Dia yang ngajarin Anda mengorbankan darah manusia itu siapa? Dia berdosa, Yang dia mengajarkan mempersembahkan korban binatang. manusia itu siapa? Sabar dulu saya jelaskan. Yang Bangku. mengajarkan Anda korban manusia itu siapa? Sabar Orang dulu bebas. saya jelaskan, abangku. Nggak ada, nggak Yang usah. ganteng. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu supaya kau bisa Nah, waras. paling di kick ini. Oh iya dong, kick ini. wajib. Ngapain saya diskusi sama orang tolol? Ngapain? tolol gimana? Orang bodoh. Saya menjawab. Orang bahlul. Orang bahlul kayak kau ngapain diskusi dengan orang tolol? Mending saya Bang diskusi Suma. sama biawak daripada orang gila Bang kayak kau. Suma, katanya, Turun. Katanya hebat. Hebat lawan saya aja Jangan gitu, Lukas. Turun. Nabi Lukasnya. Kau ke gereja cium pantat pendeta biar kau waras.
Capek saya. Kasih bersepuluh sana. Capek saya ngajarin kau. Pertanyaan saya kau nggak jawab. Saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda korbannya korban darah manusia? Apa jawabannya? Ya, di mana? Cukup. Gambaran Cukup. Lukas. Cukup. Nggak perlu berlama-lama sama orang bodoh. Nggak perlu. Kalau Anda benar, jawabannya tentu Anda bisa. Yang ngajarkan adalah Allah, Elohim. Dalilnya ini nih. Nah, itu baru top. Ini kau cuma nyebrang ke ajaran pagan. Siapa yang mau ngikutin itu? Siapa yang mau ikutin agama paganmu? Siapa mau mendengarkan? Cukup bagi netizen mendengarkan. Begitu ditanya tentang itu, satu hal yang sangat prinsip dalam keyakinan Anda tidak mampu menjawab. Itu udah cukup. Yang kedua, ketika kemudian ada pertanyaan kepada saudara bahwa kenapa Yesus harus Anda imani terkutuk? Kenapa dia harus Anda fitnah terkutuk? Karena dosa-dosa. Di mana dalilnya Tuhan menghapus dosa manusia dengan membunuh dan mengutuk hambanya yang suci? Mana dalilnya? Anda nggak bisa nunjukkan. Ya udah cukup. Daripada Anda semakin malu, mending ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu. Mudah-mudahan dengan begitu kamu bisa sadar, oh ternyata selama ini saya dibodohin ya. Iya ya. Selama ini saya nyembah Yesus, korbankan Yesus, mengutuk Yesus. Apa dasarnya ya? Oh ternyata dasarnya cuma karena ingin dipungut perpuluhan. Oke? Nah sekarang sudah banyak narasumber. Saya rehat sejenak ibadah. Adik-adik silakan dilanjutkan. Kita kumpul lagi ya. Assalamualaikum Siap, Bunda. Silakan Dinda. Salam. Ada Uniripa, Kandito, Kita Diansa, sapa dulu. Bunda Rahma. Ya silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya apa kabar? Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Uni, Insyaallah semoga sehat. silakan mau nunggu attend dulu atau gimana Uni? Mungkin saya mau bernarasi sedikit mumpung ada di Komal ini dan banyak penontonnya. Mungkin termasuk juga saya ingin memberitahukan kepada teman-teman muslim di mesiah.org, di mana di situ adalah website menjawab terdokumentasi menggunakan literasi. Teman-teman bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ke kami. Ini adalah website para apologet ya. Bang Ardiansah juga sudah menjadi di situ menjadi penulis di situ ya. Jadi Bang Ardiansah bisa mengisi kapanpun ketika dia punya waktu. Dan kemarin saya bercerita tentang pengalaman berdiskusi dengan salah satu pendeta bernama Christian Apologi, dan dia masuk ke Komal saya dengan mengajukan satu pertanyaan. Katanya Nabi Muhammad ummi dalam surah Al-A'raf ayat 157, tapi kenapa dalam surah Al-Bayyinah ayat kedua Nabi Muhammad itu bisa membaca dengan dalilnya yatlu suhufan mutahharah. Dan alhamdulillah saya sudah mendokumentasikannya di mesiah.org. Mungkin saya spill dulu kepada teman-teman biar nanti bisa mengambil literasinya, karena saya mengutip literasi dari kitab Al-Qurtubi untuk menjawab ini. Saya kasih panduan sedikit, izin teman-teman ya, izin Bang Ardiansah dan Bang Zuma ya untuk menampilkan literasinya biar teman-teman bisa Ini nanti membukanya. promoin YouTubeku ya. Nanti. Oh iya teman-teman, insya Allah saya lupa taruh di komunitas. Teman-teman silahkan saya kasih panduan pertama untuk melihatnya. Buka di Google itu mesiah.org sebentar. Ya saya izin. Ini teman-teman kalau ingin dapatkan literasinya ada di sini ya. Nah, buka mesiah.org maka akan ada tampilan seperti ini. Lalu teman-teman akan bertemu dengan menu di sini menjawab syubhat.